Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas interview terbaru dari kreator Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Langsung saja interview pertama berasal dari Crunchyroll yang mengadakan wawancara ke Isayama yang ada di New York pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada alasan mengapa Anda tidak ingin fokus pada romansa karakter di Attack on Titan? Dan Isayama Sensei pun menjawab, pertama-tama saya pikir memalukan untuk menulis cerita tentang cinta antar tokoh. Alasan lainnya adalah bahwa jika saya masih memasukkan jenis cerita tengen ini, kita bisa kehilangan fokus pada plot utama dan langsung sejarah. Nah, setelah kalian mendengar jawaban Isayama Sensei ini, jadi tahu kan kenapa kisah cinta antara Eren dan Mikasa bisa jadi tragis gitu. Bahkan endingnya wow banget. Tak hanya Eren dan Mikasa, ingat Hana dan Franz. Kemudian gagalnya hubungan Reiner dan Historia. Dan tak lupa gagalnya cinta Pixis kepada Carla yang direbut Grisha. Well, nggak usah ditanya lagi. Intinya Isayama Sensei pengen fokus jalan ceritanya, buka ke sisi romansanya. Lanjut, pada wawancara Isayama Sensei di Prancis, Isayama Sensei mengatakan bahwa Eren adalah karakter yang mencerminkan bagian buruk dalam diriku. Seluruh cerita adalah tentang menyingkirkan bagian buruk dalam diriku. Jadi bisa dikatakan dalam jawaban ini adalah alasan kenapa Eren bisa kalah dan mati ya. Ya, ternyata Isayama Sensei hanya ingin menyingkirkan bagian buruknya itu. Dan Eren adalah tumbalnya. Gimana menurut kalian? Lanjut, dalam wawancara baru-baru ini dengan stasiun radio France Inter, pencipta Attack on Titan Hajime Isayama membahas inspirasi dibalik serial manga hitnya. Isayama mengungkapkan bahwa kampung halamannya di Hita, Jepang yang dikelilingi pegunungan membuatnya merasa terasing seperti tinggal di sebuah pulau. Rasa keterasingannya ini menjadi inspirasi cerita Attack on Titan. Selama wawancara, pembawa acara Lee Salame menggambarkan kesejajaran antara Attack on Titan dan filosofi Thomas Hobbes, yang dengan terkenal menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia. Isayama mengakui bahwa ide tersebut hadir dalam karyanya, namun juga mengungkapkan bahwa inspirasinya untuk serial tersebut berasal dari pengalamannya bekerja di warnet. Dia berbicara tentang bagaimana dia merasakan kecemasan tentang bagaimana terkadang pelanggan menjadi agresif. Saat ditanya tentang arah serialnya, Isayama menyatakan bahwa saat dia mulai menulis Attack on Titan, dia mengharapkan selesai di tengah. Namun terlepas dari ekspektasi awal tersebut, dia kini optimis bahwa orang-orang bergerak maju dengan melakukan kesalahan. Isayama juga mengatakan bahwa dia percaya manga bukan hanya untuk orang Jepang dan ada persaingan yang luar biasa dalam industri di Jepang yang menghasilkan karya yang luar biasa. Isayama juga menyinggung karakter utamanya Eren dan serial itu adalah tentang menyingkirkan bagian terburuk dirinya. Dia juga berbagi bahwa dia merasa agak buruk setelah menyelesaikan manga, tetapi melakukan yang terbaik dan puas dengan itu. Terakhir, Isayama menegaskan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk membuat sequel Attack on Titan atau membuat manga lainnya. Sebaliknya, dia membagikan proyek impiannya untuk membuka saunanya sendiri suatu hari nanti. Lanjut, salah satu jawaban dari interview di Prancis juga, yaitu salah satu tweet dari Pika Edition membocorkan bahwa Isayama Sensei menjawab, "Aku tidak menjanjikan apapun, tapi mungkin aku akan mengambil pulpenku lagi untuk menulis sekitar 15 halaman." Tepuk tangan dan sorakan kegirangan. Sekarang berkat kamu, aku merasa berkewajiban untuk melakukannya. Yaps, dari dialog ini sepertinya ada kemungkinan Isayama balik lagi menggambar manga. Dan entah 15 halaman itu menceritakan apa. Apakah tentang kelanjutan Mikasa atau penerusnya? Menurut kalian apa? Nah, terakhir nih, admin dapat kabar yang udah ditranslate dari fanspage Attack on Kyojin. Jadi isi pertanyaannya itu, Hajime Isayama, Anda adalah bintang tamu di Festival Komik Internasional Angoulême, Prancis. Tahun ini banyak para fans datang untuk menemuimu.
Seperti apa sih hubunganmu dengan mereka? Apakah Anda mendengarkan dan mengintegrasikan sudut pandang mereka? Atau apakah Anda menganggap bahwa terserah Anda dan Anda sendiri memutuskan bagaimana pekerjaan Anda akan berkembang? Dan Isayama Sensei pun menjawab bahwa saya melakukan penelitian ini untuk mencari tahu apa yang orang-orang katakan tentang saya dan saya mendengarkan para pembaca dan pengikutku. Terkadang itu memang benar, ada kritik yang sangat keras, tapi bahkan ada salah satu yang saya baca, saya menerimanya. Ada hal-hal yang mempengaruhi saya dan orang lain yang tidak. Saya pilih. Mungkin kritik pembaca yang paling melekat pada saya adalah di awal, seseorang menulis di blog saya sesuatu seperti, "Jika penulis mengubah cerita karena kritik pembaca, saya akan berhenti membaca karyanya." Hampir karena itulah saya mengerti bagaimana memposisikan diri saya. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan bahwa Isayama Sensei menamatkan Attack on Titan murni atas tindakan dia sendiri ya. Tak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan begitulah ending yang diinginkan Isayama Sensei. Jadi buat kalian yang buat teori tentang Isayama Sensei kepaksa mati Neren, bla bla bla, demi ini itu, dan yang lainnya, ya itu nggak benar ya, karena udah terjawab di sini. Apalagi teori yang mengatakan Attack on Titan dipaksa tamat, oh no, sama sekali tidak. Begitulah akhirnya dan endingnya. Oke udah ya, mungkin kalau ada update lagi, admin akan bahas lagi. 今回、オークションに出展させていただきますのは「進撃の巨人」で使わせていただいた、机です、この机は仕事に集中できるように家具デザイナーである父に頼んで、オーダーメイドで作っていただきました。制作していただいたのは故郷である、日田の、立東木工さんです。この机の上で僕やアシスタントさん方と約4年間「進撃の巨人」が生み出されました。時には弁当を食べたり突っ伏して寝たりくだらない話で盛り上がった時も、締め切り前のピリピリした時も担当さんたちと話の展開を打ち合わせした時も、制作に費やした全ての時間、自分にとっては少し遅れてきた青春であり、もうそうですね、この机とともに全てありました。デジタル作画が主流となりまして大人数で漫画制作することも、なくなりつつあります。昨今においては無用の長物なんですが、僕にとっては、大変思い入れの深い机です。それが誰かの役に立てれば幸いです。オークションにあたりサインとイラストを描かせていただきました。昨今悲しいニュースが多いですが、少しでも世界が平和になるように少しでも貢献したいと、今回購入いただきました代金は国境なき医師団に寄付させていただきます。 Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.